Terus kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, dipakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak, bukti aslinya apa, repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa, istri kamu marah mau apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Engkang sangat kula hormati Habib Ali Asgaf, Habib Husain Asgaf, semua keluarga, wonten Mas Fikri, Mbak Nasila, semua engkang kula hormati, Mas Nurdin sedanten engkang kula hormati. Niki ngaos ilmu dulu apa ngaji ijazah dulu ini? Sakar sudah. Ya, niki ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, dipakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak. Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu ini asli apa enggak, bukti aslinya apa, repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa, istri kamu marah mau apa, kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran, itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah, wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya dianggap prahara. Kan banyak orang suaminya meninggal, ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap
istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati sabar, dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binqiradi a'sorihim falam yusyahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik, sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih ndak itu. Wong nggak tahu kok tanya itu, wah aneh-aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya hadisnya ini sahih ndak. Ini kata kiai apa kata nabi ini ya. Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Emang. Setelah itu Jubair itu datang ke Madinah. Dengerin ya, datang ke mana? Madinah. Kemudian dengar Nabi baca Wattur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca Wattur wa kitabi mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masjur terus itu. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata penciptanya itu tidak nyata. Jadi nggak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang itu kan akal nggak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, "Ya Muhammad, kada qalbi ayatir." Hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'an nama sudi qalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk ngelawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab. Terus dilihat ini apa? Paling pikirannya ini dari kayu apa? Terus yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa? Kok kurang keren, kalau di Blitar gimana ya? Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya, panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu enggak. Tapi kalau Quran menunggui sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, soal kampanye di mana-mana. Tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan. Tanpa apa? Membuktikan. Cukup pakai akal. Saya tidak bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab usul fikih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu ya memang orang soleh, alim terus jadi kiai.
Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu, tidak ada. Makanya dulu itu kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik ya ada baiknya lah, namanya profesi ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini, guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak, kiai kok ndak ngajarin istighosa atau tahlil malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal terus muridnya tanya, "Ma fa'alallahu bik?" Kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan enggak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat itu enggak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat tuh enggak keren kita. Imannya loh. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, enggak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada iman? Ya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadilla ala wahdaniyati bihadrati malaikati, tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung, paling jadi khayal terus nikmat lah, Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Itu orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol, wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi, tidak kayak kampung sini, lo udah ikut punya ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya tidak dapat orang cantik gitu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa teksnya? Ya malaikat wahi para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun 2, 3 sampai triliunan, semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kue iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila ma la nihayata lahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1, yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin hakul yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Entah gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuqtatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuqtatil wujud. Makanya Quran dimulai bismillah, dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama.
Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBIH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis 1. Terus orang enggak umroh-umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang itu wajibnya nyaur utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang. Enggak boleh Gus. Wah secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Enggak boleh Gus diminta uang, enggak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh. Enggak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya gini, bingung semua. Ya saya mohon anak-anak beki semuanya yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu istidlal, mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal itu sedzahir imannya malaikat. Jika di kelas men iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan syahidah wa, Allah kan enggak tertandingi syahidah wa annahu la ilaha illallah. Terus wal malaikatu, malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga. Dan ketiga apa? Wa ulul ilm. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah kan ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik, ragu enggak? Enggak kan? Nah imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong, kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terus hanya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ard. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yuqinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Nah ini terus saya teruskan ya. Makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu dikutip terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, oh kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor ngidul ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis kamu. Ya kan, kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Ya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa, nggak jelas. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir wahtas ila man syi'ta takun asira. Asira pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia.
Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang kiai top, misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo, padahal itu gak tamat SD, tapi gara-gara seneng, kacau kan, logika kepangkatan hilang semua kan. Jadi itu hukum peradaban, itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, jadi paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik sama seseorang maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Mbok kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ya ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan bisa setara kan? Tapi kalau butuh harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya ndak berakhlak kok berakhlak. Ada apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husain ini. Kalau ada orang udah tidak sopan sama temannya curiga, kok tumben sopan, mau utang ya? Zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut kaji. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali nggak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amirah. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus wahtas ila man syi'ta takun asira. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik ya seneng, punya tetangga baik ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita, kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah, kalau yang seneng saya enak lah, dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga gak seneng kamu, aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan, pinjem mobil, uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar Syafi'i, diceritain orang, ya Aba Abdillah bagiannya, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang enggak seneng kamu maka membebaskan kamu. Enggak akan pinjam uang, pinjam mobil, enggak akan ganggu waktu kamu kan enggak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, depan saya tidak berani ya. Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani ya. Berarti itu makomnya sudah kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak bagi ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu. Dah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Terus yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas, kenapa? Jelas. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat binqidari aqsam satu. Wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal aqsar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu wa hadza aqwal muhtamilat wa takmiluhu fil ladzi ba'da wa qilani ya
Al makna anal mukjizat al madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absor karena qoti soleh wa aso Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah diseblak apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal nih dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan, wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk Anda juga tidak mampu. Loh untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laopo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'ud. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuh, organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan melahirkan satu faham bahwa kita tidak. Loh untuk memaksa tidak mampu saja kok nuju pertunjukan ada onta keluar dari batu, nakotu soleh, ada tongkat yang bisa mengeringkan Laut Merah. Cik goblok ya. Lah kita alhamdulillah tidak jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk, kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa coba? Gampang mana bikin patung gajah sama patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk Gus. Itu kecil. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil kok. Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin ini? Makanya di sini ini ada kitab Itqon, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqon karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqon. Wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok. Wakil lati basoirihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sing wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu halal yang seperti itu gitu. Paham gitu? Mergo likil lati napa aklihim. Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan kita wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham nggih? Dados niki kita bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayattabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah, habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa.
Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidha, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina aninna, sudah kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat, ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa Gus sama bapak itu, kenapa tidak minggat? Malu, kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang itu paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati Gus. Kenapa? Takut istri saya ada nangis Gus. Itu kematian terburuk itu kalau sudah mati, tahu istrinya ada nangis. Oh itu malu betul itu. Makanya jangan mati. Pokoknya pastikan orang sekeliling Anda nangis itu baru berani mati. Kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Walladzi yusyahadu bi'ainil aqli bakin yusyahiduhu kullu man jaa ba'dal awali mustamirran. Sesuatu ilmiah, sesuatu agama atau apa saja yang logis itu akan abadi ila yaumil. Kayak tadi. Ketika kita kecil diajari apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah. Itu ila yaumil qiyamah. Karena kita pasti punya logika tadi. Masa alam raya yang maujud didahului ketiadaan. Kemudian ketiadaan ini kita rumuskan, ketiadaan inilah yang bikin alam raya. Di mana-mana nihilisme, ketiadaan ya layu asfiru sayyan, namanya tiada ya tidak punya akibat apapun. Yang punya akibat apapun ya sesuatu yang wujud. Lalu itu kan ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun teori itu akan nunggui kita ila yaumil qiyamah. Tapi kalau tongkat Nabi Musa ketika kita tidak melihat kan punya alasan tidak ngandel, Musa tidak tahu. Tapi kalau kamu seperti ini, orang paling mulhid sekalipun, paling ateis sekalipun, terus ditanya, bisa enggak Anda mulai angka di luar angka 1? Tidak bisa kan? Makanya benar Imam Amudi tadi ketika diminta Allah, istadilla ala wahdaniyati bi hadrati malaikati, tolong ajarkan kenapa manusia begitu yakin kalau saya ini satu, padahal mereka tidak melihat saya. Terus beliau ngendikan apa? Nisbatus naini wassalasa ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Angka 2, 3 sampai enggak terbatas, semuanya dibanding angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu cabang dari angka 1. Itu mbok siapapun enggak usah ditunggoni nabi, enggak usah ditunggoni wali. Logikanya akan seperti itu. Itu yang dimaksud apa? Walladzi yusyahadu bainil aqli bakin yusyahidu kul man ja'a badal awal mustamir. Omongan salah itu gak perlu didengar. Ya, mulane nek ana mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa, ngajine ning ndi? Wong sorope ra iso wae fatwa iku piye? Mondoke iku ning ndi? Zaman mondok ora tau munggah bareng dadi kiai kok mletene ra karuan. Ngono iku kudu ditakokno kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus kan. Nara mlete dibarno, tapi nak mlete kudu dielingno. Utawa golekno gurune. Oh, nak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallai waladnahum. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas, aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dihar sama dengan tolak. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemahnya. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya genane rasido kiamat. Sampai kula sering tak SMS kanca-kanca kula sing kiai. Gus ngenteni kiamat teng pundi? Terus nang kene lho nang omahku mek ngopi ya. Kiamat kok ngono sing wedi akeh perkarane apa napa? Kiamat 2000 berapa iki? 12. Nah rencana aku ben sesuk. Wong ora melok gawe kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil lho sing nggo trompet ngalor kidul. Kowe ora ngerti kok. Padahal dia kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Iku era.
Nah, artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu enggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu enggak detail, itu enggak mungkin. Karena ya ini bandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaidi Dahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail. Sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan. Iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Ora koyo kowe. Ning Quran ono kok ayat piro mbah lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir piye? Juga lihat bantah-bantahan Bahsul Masail. Pokoke ono kitabe. Lah yo kitab apa? Jenenge wae lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik ayat iki turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi sampai dibakas. Al-Khadori wa Safari. Cara kowe kan gunane apa dibakas ning omah mbek wis ra bakat ngalim. Ning teke wis elek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apan? Setengah tahun sangka kawin iki salamat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering jok piro bar 10 tahun. Normal iku. Dijak melarat 10 tahun wis bosen. Dadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan. Misalnya aku bertukaran mbek bojo, Gus. Kawin perang dino seminggu. Wah, salaman. Al bidayah lahian nihaya wong kawitan umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak bar 10 tahun itu kesunatan cara kowe. Sing kuat dijak melarat 10 tahun iso. Nak kuat ya bojomu kelainan, wis kelainan. Dadi iso diukur, tunggale ngiyai. Ngiyai semangat. Iku mesti ngiyai pertama setahun, 2 tahun. Nunggu wis suwi mesti wis biasa. Perkara wis bosen, semua keinginannya agak kesampaian. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat nurut kabeh, ngaji kabeh. Bareng puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendo. Jebule padha wae. Nek semangat pertama mesti semangat. Nah takon imam masjid itu semangatnya mau pirang bulan. Buang dene istiqomah jamaah, jebule reaksine tetap soft awal tok. Tambah istiqomah tetep ae soft awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ngene yo. Reaksi publik ya pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gawe wakil. Ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Iku sing bener, mulai bener ya iku. Mergo tambah semangat mesti tambah kecewa, ora kok tambah. Makanya itu uniknya Quran, ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah mbek pangeran didhawuhi la'allaka baqiun nafsak. Muhammad kowe aja terlalu iku menggebu-gebu oleh dakwah. Mergo untuk iman ora iku wis iku urusanku. Sementing kowe dakwah standar wae. Aja sampai baqiun nafsak rusak awakmu dhewe. Tapi nak kanggo kiai pemula enggak baik niru saya. Saya itu terlalu rileks. Kiai semula jen semangat ben duwe status mong. Nah, kalau kan statusnya saman lah. Semangat terus semangat terus mohon aman lah pokoknya. Jadi akhirnya pangeran itu sakit Kanjeng Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru nunjukno Rasulullah betapa sangat mencintai umatnya. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baghiun nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsa. Nabi hampir tarodda anil jibal. Sampai pernah berencana cuek lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa 'alaika hudahum walakinna wa yahdi may yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap laisa 'alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Terus kula ngene iki ngaji wae. Ada muni ngene, aku pengen ngaji ning Damaran terus sing tak ulang ngalim kabeh, demen setruk ben nek niat. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham piro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, guyon bareng, bar mulai, bar terus. Wah mesti ngarah kecewa. Nggak takoki wong. Ngaji Gus Pak, ya ngaji. Piye keterangane wis pokoke apik. Baleni ra iso iki lho rekamane. Ayo kelakuanmu ngono to, kira-kira. Jawab. Ayo jajal tanpa rekaman baleni. Nek ora ngelantur.
Lah misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa ta? Lah bojo yo ngono tak wari. Ana wong kepengin bojone ku salihah, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe iku sapa? Wong mbok cukupi wae jek bantah men ra mbok. Sokoke ditarget bojo iku penting wedok, nak salat madhep ngulon. Ya wis kok. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula es kiai, bojo kula yo ning. Ya aku narjetno bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti ora usah bayangno teko lunga disambut, terus digodhogno banyu nggo teh, mbok disiramno ya ora. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Pokoke anggere teko takoki, "Jek urip, Dik." Alhamdulillah bojoku isek urip. Misale kok minggat mulai, "Mas aku semula nang wong tuaku." Melok kowe ya melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah Dik ge cerdas. Tahu sing pantes dieloki. Jan cara hukum melok wong fakir iku kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu kepintaran. Tanggapi secara ilmiah. Kok ngergoni wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih iku enak. Berarti bojo pinter ta goblok? Pinter. Dadi sing syukur. Alhamdulillah Dek kok pinter. Kowe genane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok gobloke ngono. Jadi jek kowe mulai iki. Lah misale ki dirafak. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomongi ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Ya piye meneh. Tapi iku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Terangno. Mengejar barang ra mesti iku bahaya. Terangno. Tapi nak bojo menjawab ngene, fakirmu wis mesti. Sugihmu ke depan ora mesti. Nak adu al yakin la yuzalu bisak. Baru saiki malah ngaji usul fikih. Ngaji kaidah fikih al yakin la yuzalu bisak. Semalah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena hadori Nabi di dalam untuk wahyu itu roh nita ini. Mulane Aisyah radhiyallahu anha iku ngerti banget Nabi nantok wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baroah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan ya, Sufyan al-Mu'attal itu. Itu Nabi itu fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya wong musim dingin kan mboten keringetan Kang Ali. Umumnya wong musim dingin mboten apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqon, kenangane Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin, di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah apa? Aisyah dari segala tuduhan apa? Zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat piro ora roh. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana coba? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Itu lagi lolos. Saiki ora, wong bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis ae. Takoki kenapa ngaji sing entuk barokah. Semangkone kok nguri ora paham. Mau kenangane ngaji, ngajine rame, wis ngono tok. Mbak sapa mbah kok nguri rapati krungu. Padahal umpama ngarep lah ya padha ae rapati paham. Dadi mulane nek rapati paham kok nguri ben alasan nek ora paham. Tapi ngaji ilmu sama ulama dulu tuh ora paham ora iso.
mung dites. Imam Syafi'i iku ngaji Imam Malik iku dites. Maca Muwatta dhisik, disinaoni sik lagi ngaji Imam Malik. Terus cek dites. Sufyan Ats-Tsauri nate ngetes Imam Syafi'i ngene, cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngeten. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma maknal hadis la tuharrikut tayra utawa atiron la tuharriku at-tayra min wakanatiha. Sebagian riwayat min makinnatiha. Manuk iku aja mbok obahno sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, oh maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyaum. Jadi kalau burung di obano kurungane kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Burung. Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek jeblok. Wah, alamat elek ra sida lunga. Padahal sing mesti kan ceceke ra hati-hati, iku sing mesti nganti. Tapi wong Jawa nafsire kan cecek jeblok, iku berarti celaka ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngape lunga. Tapi cara wong Jawa ora ya. Ngape lunga ana cecek jeblok gak sido jare alamat apes. Padahal cecek tiba sing mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro iso wae dene latihan jumping. Ane latihan uji apa? Uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya. Kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Lah Rasulullah itu melarang itu. Makanya terus ngendikan la tuharrikut tayra min makinnatiha. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdillah, qad analaka antuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Cara sing ditakoki kowe, aja geman ya manuk mbok obah-obahno. Kurang penggawean tas pundi, karena uteke wis ora sambung. Lah ya cung aja geman manuk ning kurungan mbok obah-obahno. Mesti jawab sampean, lah kurang penggawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan burung. Dan itu adatnya orang Arab dulu-dulu. Makanya no inna tatoyarna. Jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Mulane diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Pun kalau terus nanya. Jadi kalau sampean tanya kenapa ini dipelajari Khadori, Safari, Laili, Nahari, Saifi, Sitai dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena detail. Jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging misalnya. Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar. Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini. Awas rungokno, awas sekali salah setengah kafir. Mesti kafir swasta, bukan kafir tenan. Enggak, coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Wis akang alillah sekali alhamdulillah. Ittaqu waha. Ki nama nih coba. Ndak jawab saja. Ittaqu wedya sira kabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku mbek Allah wedi terus kabeh melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri. Serius, wis takut ora usah dikongkon wis takut. Ada lagi misalnya nyon sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular.
Ittaqul faqra, takutlah sama kefakiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya saya ulang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, tafadhol mriki. Mboten niki sami. Saudara antum ini. Ya saya ulang lagi ya. Lafat itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullaha, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dzannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hujron dineng. Sehingga ketika dineng itu mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, saat terusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaih. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek uripku. Bareng ngrasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid, dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan, dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat. Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbah Mun, hormat sama Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya takut. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqullah kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau ngendikan lafadz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini yang paling terkenal. Nak kira atau krungu ya kebangetan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya Kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat gini, innallaha saat temne Allah Ta'ala yusolli misalnya, maca sholawat sapa Allah, mosok macane sholawat Allah muni ngene, Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Allah dhewe kok muni Allahumma terus piye kan gitu. Paham nggih? Tentu redaksine Allah ya usolli ala Muhammad, saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan, saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikati istighfarun, ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua ini nak wong sombong, nak ndongakno Kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok ndongakno wong sing jelas. Ya demen diguyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakake ini nak ora bahaya kafir iku. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai apa.
Sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu ulama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat hadoriyah, safariyah, lailiyah, nahariyah. Sehingga detail. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufassir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama kalau kamu ingin tes doktor tafsir. Itu ada satu kata, sak kalimat, ora sak kalam, sak kalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimak bojone didelok. Orang ketok ijek oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok ijek oleh. Mangan ya gitu, mangan tengan mangan nginceng neh. Oh orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi enggak boleh makan minum itu apa? Sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri itu, dilapuri wong salah paham mau do masang apa? Benang. Menawa santri sing nakal benange cilik ben ketok-ketok. Nak benange gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang ngono mat maksudnya umatmu salah paham. Iki aja ana sak kata surung tak turunno minal fajr. Dadi minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Dadi Jibril kok langit medhun ning bumi, iku mau nggawa minal fajr. Ya sak akeh ae kok langit tok bumi mau nggawa apa? Minal fajr. Iku Jibril mau turunno apa? Minal fajr. Satu-satunya contoh Quran turun sak kata, sak kalimat, ora kok apa? Sak kalam rak musnad sampai musnad ilah. Saya teruskan malih ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina, terus peristiwanya sama siapa, tuduhannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan maknal am, dengan lafadz am, dan itu bahaya. Misalnya lafadz am gini, innal insana lafi khusrin, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafadz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan alil ahdi, al itu untuk makna takrif. Orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri. Sehingga proporsional. Apa proporsional? Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didhawuhi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel dikhitobi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada? Seperti begini ya. Mbak Arwani itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbah Munawir karena gurunya. Mbah Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbah Zubair sama Said Abdul Al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerso dibandingkan sama Faqih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel dikhitobi gitu, alami zamanihim. Bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa? Orang di
eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummati. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi'an lil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban li imanihim wa toma'an li imanihim. Tapi nak sing akrab sampean, oh paling untuk servis sih. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama zahire itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus wong wedok. Ana wong soleh ngekeki dhuwit rondo ayu. Wis pikirane nulung. Tapi nak wong dolim ngekeki dhuwit mesti pesen, mbok pesen apa ora ora. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiko. Sama. Lho coba kiai sama orang fasik ya ramah ya lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik ya sayang ya lomo ben kena dadi anak buah ben gelem ngedaro narkoba. Lomane padha pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik, sing bandar narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa koyok kue terus diterjemah, apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya apa ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan paham itu. Jadi sing detail ya ngaji Quran sing detail. Jadi afaman kana mu'minan kamang kana fasiko. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah faham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohiri salah. Terus Nabi cerita karena habrun min ahbari Bani Israel, dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasan nas, orang geger, orang alim sedekah mbek maling, kemana Kang Ali santri radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikekno lonte, dikekno wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamaling lonte, geger. Geger belum selesai hari ketiga, dikekno wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi wingi ku tak kei, nduk kowe wak dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas ta'ifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Beda enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo beda ta ora? Terus yo pesan cerita. Terus copet itu dikasih, ditanya. Kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit. Cung ora usah nyopet ya dina iki tak kei. Biasane sedina untuk piro cung misale? Ya 500.000 wis kei 500.000 ora usah nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya B. Sing paling sinis terakhir wong sugih dikai. Wong sugih ya bingung, "Mbah ya iku lho sugih mbok kei dhuwit." Lah nganti kowe medhit, iku ora saking senenge dhuwit tak tambahi. Akhirnya isen sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najron, sampai Nasara Najron sowan ke Nabi konsultasi tentang agama. Terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka. Itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai fahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Saya ulang lagi tetap beda. Karena tadi, misalnya ada orang alim, soleh, terus
Senengane mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus husnudzon. Paling banter sangka bodoh dadi pinter, sangka nakal dadi sholihah, sangka kedonyan dadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan kok akhirnya kecoba hamdari terus ana sing diwayo. Ya tetap halal kan diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone dibak ning manakib, nenggone dibak berjanji wayamsi ma'al armalati, di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak sing mulang sampeyan, sing mulang hamdani, sing husnudzon iku sapa? Husnudzon iku kebodohan. Karena terus eling dene sing ayu iki, sing elek iki. Dadi ora penting iku paham ta ora, penting dene apal apa? Itu kan ngeri betul. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangkana mu'minang kamangkana fasiko. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas perainan. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji. Beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali Gus ngaji di Korea. Aku ya bilang gini. Tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Nggih Gus, pokoke terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Bangune pondokku kok tutup. Kiai sewa piro? Sak wulan Ramadan pisan. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas setelah saya di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Enggak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Akhirnya dikenang. Nasihat saya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru terus tak ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini tuh nangis semua karena lama enggak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea enggak ada orang Indonesia, bumi ana sing lodang. Jadi didelok malaikat kok dhuwur, ini kok lodang karena enggak ada yang sujud. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000. Dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang ning Thailand, kadang ning gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawani gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu dincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa patung. Karena taunya mereka yang namanya sembahyang pakai patung. Jadi betapa mereka enggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia. 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji beb itu mau ke masjid ngelewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu, bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah Gus mau ke masjid, lantai 2 bar sudah masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil kiamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang Kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurrukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun.
Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau ngajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya, Uzbek, Tajikistan. Laukanu khina kufrihim tidak belajar Islam maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jenenge la yadurrukum man dhalla idza tataitum. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat